wa dan an agar yahtariza berhati-hati, an dari mujalasati duduk atau berteman, sohibi orang, asu yang memiliki yang akhlak yang tidak baik. Maksudnya kok awak harus berhati-hati duduk dengan orang yang memiliki akhlak yang tidak elok. Jadi karena duduk dengan orang yang suka baduto, awak pun nanti akan tabok-bok baduto. Apalagi hati anak-anak tu hati-hati. Maka orang nyebut anak-anak tu biarlahnya sekolah jauh di rumah batu di kampungnya perengai mencinggah, biarlah ambo sekolah anak ambo tu pakai onda setengah jam daripada rusak anak ambo. Ambo yang cari lingkungan yang elok. Seperti itulah. Awak seperti itu dua. Kalau adab awak sama guru yang pertama seperti itu, jangan mendebat, jangan capek menyalahkan guru. Mungkin awak nak tahu atau guru tu lupa. Kemudian jangan kambang saya dah kalau guru tu lon dua lon tiba waktu solat. Kemudian misalnya solat lah selesai, awak yang melipek, jangan guru yang melipek. Kemudian kalau lah tiba guru, jangan sibuk juga di dalam tu duduk standby siko, jangan guru yang manggil-manggil awak ataupun salat sunat. Kalau ihtiram batinnya, kalau diperintah dari guru kerajuan, jangan munafik awak. Kemudian di antara adab awak belajar tu, jangan duduk sama orang yang memberi awak lalai. Kalau biko lah panek syekh tu memarasin hati awak, awak payah juga situ beliau tu panek syekh tu buko. Nak bawa ni hasilnya dah. Awak lah dibarasian dari syekh tu, awak isi je racun belia. Lah dibarasian dari guru tu, awak warus saleh tu bila hasilnya. Nah, untuk liyak suro kasoro artinya memendekkan iya mengurangi wilayah atau kekuasaan syayatini setan. Di situ kan syayatin itu kan sifat karena kan ada yang sifatnya setan, ada sifatnya yang soleh. Syaitan itu artinya kan sesuatu yang jauh. Syaitan itu kan sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Jadi syaitan itu sifat. Aslinya kan setan itu kan jin. Tapi sifatnya sifat syaitan. Ada juga manusia yang sifatnya setan. Jadi syaitan itu bareknya buku sifat. Liyak sura wilayata syayatinil jinni, supaya kosoro itu artikan pendek. Agar mengurangi kekuasaan setan dari jin, wal insi dan setan dari kalangan manusia. Dengan awak menjauhi tampe-tampe yang nak elok tu akan mengurangi pengaruh setan dari hantu atau setan manusia. Kan manusia itu kan ada dua, ada manusia yang elok, ada manusia yang setan. Seperti itu. Min dari sohni itu artinya, sohnon itu arti besar artinya pinggan, cere, bukan cere bisa do, cawan, tempat. Bisanya jangan sampai nanti agar bisa terhindarnya atau bisa mengurangi kekuasaan setan dan manusia di dalam hati waktu itu salah mengartikannya. Sohnon itu artinya bisa piring. Tuh. Kan ada apa kan Masjid Nabawi itu kan botak masjidnya. Kan tak buka kan. Yang peta tuh sohnun namanya itu. Sohnul haram. Atau nanti Masjid Azhar misalnya kan. Kan botak di tengah kan. Itu sohnun namanya itu. Bisa aja seperti itu. Maka yusoffa disucikan. Kan sofi itu artinya kan bersih, apa murni, suci. Sofiyul qalbi, hati yang murni. Fayusoffa sehingga dibersihkan dari lauthi kotoran syaitonati setan, sehingga bisa hati awak tu bersih dari kotoran-kotoran setan. Intinya mereka cari kawan yang elok. Kalau awak ingin tajago, awak kalau ingin belajar bahasa Arab kan awak cari dulu ruang lingkup bahasa Arab kan. Meskipun awak ina pandai 100%, kurang-kurang oke lah, setengah-setengah itu. Wa ala kulli halin, wa dan ala di atas, kulli setiap, halin keadaan. Wa ala kulli halin di setiap keadaan. Agar yakhtaro memilih al-faqro
hidup susah, miskin atau sederhana, iko kalau letter-letternya miskin, ala ketimbang, al-ghina kekayaan. Maksud siko, kalau dalam konsep tasawuf ya, awak memang dituntut biko untuk hidup sederhana. Apa tujuan? Andai kata nanti awak ditakdirkan sama Allah kayo, wah santai. Tiba musibah biko wah santai aja nya. Karena lah tak biasa hidup dengan miskin. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Kalau usah wiki lah tak biasa di kampung, ambo di kampung yo batarana yo pagi nulang amak ke sawah. Biko ketika kayo enjoynya. Pas tiba-tiba musibah enjoy ambonya. Nah adona makan nasi, kami lah tak biasa makan sagu. Kok kampung napa dia sagu masalah dah. Itulah contoh hidup sederhana tuh. Dampaknya kalau seperti itu. Kalau kenapa di dalam ilmu tasawuf tuh banyak hidup sederhana dipilihkan? Karena nanti membuat hati itu nak susah diatur. Kan di antara payah membuat awak jago tahajud susah itu kan makan kenyang. Atau nanti kayu yang berlebihan susah biko diajak untuk dakwah lah. Kan lah tak bisa lama. Nah, bedakalah pola pikir seseorang yang tak biasa susah dengan tak susah. Saya lah orang-orang dulu kan, ini lah tak biasa susah di kampungnya. Payah makan. Kira anaknya kini dek karena ayahnya berhasil, anaknya berada di posisi kayu, tiba-tiba ayahnya bangkrut, sakit hati anak tuh. Ayahnya biasanya. Itulah pendidikan itu. Awak memang diajarkan hidup sederhana dahulu. Meskipun nanti Allah mentakdirkan awak kayu. Lah, amin ya rabbal alamin. Ya nak kalau Allah lagi kayu mengawak tu lah. Cuman awak tetap ada di posisi terbiasa dengan hidup sederhana. Kalau awak memang bisa kayu, apa salahnya mengatahan di sederhana taruh. Itu makan nasi sederhana awak taruh. Mahal kira-kira. Jadi itu. Istilahnya itu kan balik ke dalam sifat melawan diri. Nabi Muhammad pun berhari-hari nak makan. Biasanya Nabi yo. Malahan menangi Umar. Nabi nak makan. Atau Nabi Muhammad nyo dicalek bako ketika Umar masuk ke kamar Nabi menangi Umar. Bako subhanallah engkau lebih berhak duduk di istana ya Rasulullah ketimbang Raja Romawi itu. Kecik Rasul Umar. Kalau pakai ko yang kanggo tajbih memang ancak keluar jang kuli Umar jangan. Biarlah saya meneko. Biarlah awak dunia ku hancur-hancur dulu asalkan bisa awak senang-senang di akhirat. Ataupun biarlah hamba merasakan pahitnya ku asalkan umat hamba bisa senang. Cituanlah Rasulullah SAW jawab. Nah, jadi itulah yang diambil di konsep-konsep orang tasawuf tu. Bukan berarti membuat enggak. Apa yang duit cari sahabat, pahit-pahit duit sahabat tu, mana yang senang-senang pada sahabat tu. Nah, ada loh. Misalnya penerapan dari Rasul. Ketika kayu ada sahabat, apa tasawufnya? Inyo menginfakkan dari seperti siapa namanya? Sahabat yang kayu? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman. Apa konsepnya? Disuruh Rasul berinfak banyak-banyak. Karena harta kayu. Itu coba tadi. Ketika dia miskin seperti Abu Zar, nyos santai loh. Karena itu coba tadi. Ketika beko posisi kayu awak infak ketika di posisi sederhana ya sudah terima takdir tu. Bersama dengan tetap cari jalan supaya untuk menutupi kehidupan yang nyata. Hidup pikuk dunia kan. Anak punya contoh kok patang baru kon anak aku nyobi. Ini kon ko dosen ko sadapa. Lah dosennya PNS siapa? Di Pulau Bangkinang. Nya cerita kan bro. Ambo lah bosan yudik bro di siko ko atau awak lah. Orang mencipiti dunianya. Batan tangan batin ambo je bini ambo ambo nyo pindah bisa ke Pasaman Timur balia. Biarlah ambo duit sederhana sama mintuonyo di apa di Pasaman Timur. Istilahnya lah ambo kayak nak masuk di hati nurani. Lo kan orang kan seperti itu pikirannya kan. Bisa kerajo atau pai kadeler kemudian oto di Bali. Kemudian dengan oto tu kanyang. Kira biko lah seminggu 2 minggu biasanya. Kayak gitulah. Itu kecil anak tu. Nak dapat zuk hidup itu dah ben. Nak dapat zuk hidup itu hati manula. Itulah yang iman itu. Bukan berarti nyo melarang nyo apa kayu ndak. Tapi kalau hati itulah tak biasa memang nak makan awak. Awak akhirnya awak mencari jalan supaya keluar dari itu. Akhirnya ambo melapor sama dosen di apa yang kata kuliahnya tu untuk pindah rumah bisa dipindah tugaskan ke Pasaman Timur kalau supaya biarlah ambo di situ hidup sederhana jual. Itu kayaknya apa recommended buku ben. Wah, macam mana? Aku baca lah buku itu coba lo. Bukan niat menamatkan buku,
tapi niat untuk mengambil hidayah. Nyo sama katanya sama Ibn Mesir. Baca buku iko niatkan ke Allah bukan mencari tamai buku. Kalau capek tamai, nah ada faedah do. Tapi niat awak belajar itu apa? Mencari hidayah. Sama baca Quran wa. Apa niat awak kan mencari hidayah. Kalau sekedar tamat, sekedar kata bisa aja nyo. Tapi kalau awak anuannya elok cie terasa doa sama ada napatang tu membaca surah Yasin. Baca surah Yasin, kece Allah, ambo yang di saat ambo turunkan hujan, kemudian ambo tumbuh-tumbuhan di situ. Kemudian engkau tanam tumbuh-tumbuhan. Ambo yang menumbuhan tanaman tu angku kan duduk asalnya kan, kece Allah. Nak bersyukur angku. Tatakan iyo nak jana kan. Tak mendung lo nak deh. Itulah yang rancak tu. Surah Yasin ayat 35. Cila diko lancaknya. Dari ayat 32 lah. Ayat 33 wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, dan tanda-tanda kekuasaan kami itu adalah bumi yang kami jadikan. Bumi itu sifatnya mati, maksudnya nak ada apa-apa tumbuh-tumbuhan dah. Ahyainaha, kemudian kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha, kemudian kami tumbuhkan dari bumi itu habban, tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Faminhu yakulun, dari itu tulah nanti kamu makan. Ya tumbuh biji jaguang, tumbuh makan. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan di dunia itu jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari kumar-kumar, wa anabin, dan dari anggur-anggur, kiasannya apapun buah-buahan yang ada. Nah, kenapa hanya memakai kurma dan di Arab seperti tumbuhnya. Kalau di Indonesia tuh beda lah, ada durian, ada jaguang, ada manggih, mangga. Wa fajjarna, dan kami tumbuhkan gitu. Fiha, fi di dalam ha bumi, minal uyun, mata air. Karena mata air itu kan bukan kehendak awak kan. Awak cuma mengalir saja. Kadang ada mata air, kadang tidak. Liyakulu, agar kamu memakan, min samarihi, dari buah-buahan yang tumbuh tadi itu. Kan karena ada air. Wa ma amilathu aidihim. Tangan angku kan banyak kerajo kai doh. Awak cuman kerajo awak menanam seketek saja. Kan yang menumbuhan Allah pokok. Kan santai bae sebenarnya. Aduh mengalir doh. Yang mengalirkan air Allah, yang menumbuhkan mata air mengalai. Ditutup dengan eko afala yashkurun, nak bersyukur. Aku tadi diam nak bersyukur. Iyo nak cina. Baru tadi pagi nak bersyukur. Itulah yang penting tuh, meresap seperti itu tuh. Kalaulah bisa seperti itu, nah doleh bacalah Quran tuh senang wa rumah. Colah. Maka nak sabit tadi, kalau bisa, kalau cina terikan ulang-ulang lah balik dari juz 10 terakhir itu. Kalau bisa mulai dari surah apalah. Surah Asy-Syu'ara atau surah Al-Furqan. Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Qasas, Ankabut. Surah Luqman, Rum, Luqman, Sajadah, sampai ke belakang, sampai surah Yasin kok. Saba, Fatir, Yasin. Baca anak-anak itu cina tadi, di antara cara menambahkan iman itu seperti itu. Pasarilah malam salat Isya, because awikila lalu anak rumah, baca Quran, baca terjemahannya. Marnung-randung di situ. Iyo nak. Oke lah. Tidak langsung berubah sifat awak, tapi sekurang-kurangnya kan Quran itu kan lah masuk ke hati awak kan itu yang penting lu. Ketika bermaksiat beko indak tata halang bana, tapi hati mengian. Nah elok itu doh. Itu. Berarti masuk hati-hati masih di situ sih caranya menceliaknya hati mati itu. Ada hati mengecek. Maka nak sarankan ustazah seperti itu. Tolong diulang baca Quran, baca terjemahannya. Anak takana tuh, awak hidup lah 30 berapa? Ada yang lah 30 tahun, ada yang 19 tahun atau bara. Mungkin apakah pernah baca terjemahan Quran secara lengkap? Ada tekanan tuh, iyo nak belum pernah lihat cina. Kadang wa nak bisa, kadang lah bisa bahasa Arab pun kadang-kadang wa butuh terjemahan memahaminya. Karena ilmu masih jangkal kan. Anak pun macam terjemahan, iyo cina kan. Nanti contoh terakhir tuh yang masalahnya tumbuhan tuh di turunan hujan, di turunan mata air. Awak kan cuma seketek tuh saya. Kan ditutup dengan afala yashkurun, nak bersyukur ambo janggo. Iyo ya cina. Itulah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.